Wah, hari ini Kak Ros mau membaca. Ada apa ya di loker nomor 1? Ada apa-apa. Coba kita buka nomor 2. Gak ada juga. Coba nomor 3. Hah? Sepertinya ada. Oh, ada juga. Coba nomor 4 deh. Siapa tahu ada. Tulisannya BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Tapi kok tetot ya? Coba ya kita buka ya. Apa yang kira-kira ya? Coba lagi. Coba ya. Kita putar lagi. Ada gambar tangan nunjuk ke arah sana. Sekali lagi coba. Kira-kira kita harus cari apa ya hari ini ya? Wow, ternyata Alkitab. Wah, Karos harus cari Alkitab nih. Yuk kita cari ada di mana? Kita kembalikan lagi dong. Kita coba cari nih. Nomor 5. Ada buku. Ya, tapi buku komik adik-adik. Bukan, kita cari lagi nomor 6. Betul adik-adik, ada Alkitab. Wow, ini yang kita cari hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu tercurah kepada kami. Demikian juga Bapa, kami memulai bulan September ini. Kami ingin mengenal firman-Mu melalui bulan Kitab Suci Nasional. Berkatilah kami selalu agar kami memperoleh sukacita karena kami telah membaca firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Ros mau ambil. Wah, kemana kitab sucinya Kak Albert? Ada di kastet. Ya, kastet. Aku menemukan surat di sini. Suratnya. Coba. Kita buka ya. Baca aja coba. Kasih bacakan. Ya. Adik-adik diundang mengikuti tantangan di setiap minggu selama bulan Kitab Suci Nasional, yaitu bulan September. Dan dapatkan hadiah yang menarik jika telah mengikuti semua tantangan. Wow, jadi adik-adik diundang untuk mengikuti semua tantangan di bulan Kitab Suci Nasional. Berarti harus tonton sampai habis ya, dengarkan sampai selesai ya, karena akan ada tantangan dan hadiah menarik menanti adik-adik. Oke, kita tutup dulu nih. Ya, oke. Ada kitab apa aja Kak di situ? Kitab Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan ke Wahyu. Timotius,
Kak Stef, Ya, kalau di Alkitab itu ada kisah apa aja sih Kak? banyak sebetulnya kisahnya, Kak. Terutama kisah Tuhan Yesus yang sungguh mengasihani kita semua. Kasih Yesus bisa mengalahkan segalanya dong, Kak. Mengalahkan segalanya, Kak. Ada di kitab suci. Sebagai anak Tuhan, Kak juga ingin baca Alkitab setiap hari, Kak Stef. Bagus sekali kalau itu. Ya. Sebagai anak Tuhan, Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Ayo. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Timi. Adik-adik, hari ini kita akan membaca bacaan kitab suci yang kita ambil dari surat Santo Yohanes 1. Kita buka dulu yuk Alkitabnya yuk. Surat Santo Yohanes. Ayo, Yohanes ada di mana? Di dalam Alkitab yang paling belakang ya. Yohanes 1 bab 4 ayat 7 sampai 21. Yuk, kita baca sama-sama. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Oke, mari kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia ada di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap bersama dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna
Menyelenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Halo adik-adik, bersama Kak Winda lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat dong, pasti. Harus tetap semangat ya. Gimana tadi? Udah dengerin bacaan kitab suci? Siapa sih tadi yang ngebacain? Kak Timi. Betul. Nah, dari bacaan kitab suci tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah adalah kasih. Allah itu sangat mengasihi umatnya. Dia mengasihi semua umatnya manusia. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa sih anaknya? Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Tapi Allah Bapa juga mengasihi kita, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk hadir di dunia menebus dosa-dosa manusia. Dosa adik-adik, dosa kakak, dosa papa mama, dosa seluruh umat manusia. Jadi, Allah yang mengasihi kita, mengajak kita untuk juga mengasihi. Nah, adik-adik, kakak jadi inget nih, ada sebuah cerita. Adik-adik mau dengerin gak? Mau dong. Yuk kita dengerin. Di sebuah sekolah, pada jam istirahat, beberapa murid sedang bermain di taman bermain. Ada yang bermain ayunan, main jungkah-jungkit, dan ada juga yang hanya memperhatikan temannya saja bermain. Namanya Mei. Dia memperhatikan temannya Ben yang sedang bermain ayunan. "Yeay, ini menyenangkan," kata Ben demikian. Dia sangat senang. Sementara itu, temannya bernama Jane dan Mike sedang bermain jungkat-jungkit. Mereka juga sangat senang. Up, down, naik, turun. Mereka tertawa bahagia. Mereka sangat senang dan asik bermain. Tetapi mereka tidak lupa untuk bergantian dengan temannya. Mereka mau sharing, berbagi, memberikan kesempatan kepada temannya untuk bergantian. "Oke, yuk kita gantian," katanya. Dan Jane pun juga menawarkan kepada temannya. "Hei, kalian ingin bermain jungkat-jungkit ini juga?" Temannya menjawab. "Ya, kami ingin," katanya. Mike pun mempersilahkan mereka naik jungkat-jungkit. Hore! Mereka sangat senang karena mereka bisa bermain bersama. Lalu tiba-tiba datanglah seorang murid yang bernama Tom. Dia memiliki niat yang jahat. "Aha, aku ingin mengganggu mereka," katanya demikian. Lalu dia mendorong temannya supaya temannya pergi, karena ia ingin menguasai teman bermain itu. "Hei kamu, sana kamu pergi. Aku ingin bermain ayunan ini. Kamu cari saja tempat bermain yang lain, sana." Dia juga menyuruh teman-teman yang bermain jungkat-jungkit untuk pergi. Dia mengusir mereka karena dia menguasai taman bermain itu sendiri. Melihat sikap Tom tersebut, Mei pun sedih. Akhirnya dia memanggil semua teman-temannya berkumpul. Lalu Mei pun mengajak mereka bermain bersama. Dan Mei pun lalu menjelaskan cara bermainnya. "Oke teman-teman, jadi, masing-masing dari kita harus menyebutkan satu nama hewan. Setelah itu, secara bersamaan, kita harus menyuarakan suara dari hewan yang kita sebutkan tadi. Jadi, siapa yang mau pertama duluan?" Lalu Ben pun mengangkat tangan. "Aku yang pertama." "Kuda." Lalu giliran Mike. "Suara sapi." Mo, mo. "Kucing."
Mereka pun senang kembali bisa bermain lagi. Sementara itu Tom bermain ayunan sendirian. Dan semakin lama ayunannya semakin meninggi. Dia semakin kencang mengayun. Dan dia berkata, "Aku ingin sampai ke langit," kata Tom demikian. Dia tidak menyadari kalau ayunannya semakin tinggi, semakin berbahaya. Dia dapat terjatuh. Lalu temannya melihat, "Wah, Tom dalam bahaya. Dia bisa terjatuh jika terlalu tinggi. Bagaimana ini? Mari kita menolong Tom. Kita berlari dan menangkap Tom agar dia tidak terjatuh." Dengan cepat, mereka pun menangkap Tom. Yeay, mereka berhasil menangkap Tom. Jadi Tom tidak terluka. Tom pun menyesali perbuatannya. "Teman-teman, kalian baik sekali padaku. Padahal aku sudah berbuat jahat pada kalian. Maafkan aku, teman-teman." "Tidak apa-apa, Tom. Kita semua adalah teman. Jadi kita harus saling menolong." Mereka pun memaafkan Tom. Dan Tom pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan mereka pun mengajak Tom bermain bersama. Halo adik-adik. Gimana tadi ceritanya? Siapa sih yang suka gangguin temennya? Siapa namanya? Tom. Terus sekali Tom. Adik-adik di rumah ada yang seperti Tom nggak? Yang suka gangguin temennya? Atau gangguin kakak atau dedeknya? Atau adik-adik di rumah ada yang pelit, nggak mau berbagi, nggak suka sharing? Ada nggak? Tetot, no! Jangan begitu adik-adik. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti seperti Mei dan teman-temannya. Siapa yang suka berbagi? Siapa yang mau memaafkan? Good. Siapa juga yang suka menolong? Good. Nah demikian Allah yang mengasihi kita juga menginginkan kita untuk mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sama kita. Jadi Allah inginkan kita untuk mengasihi sesama. Seperti yang dilakukan oleh Mei dan teman-temannya tadi. Mereka mau berbagi, mau sharing, bergantian memakai permainan di taman bermain tadi. Dan mereka juga mau memaafkan Tom. Tidak mau membenci, tidak menyimpan dendam dalam hati mereka. Tapi mereka mau menerima Tom lagi, mau berteman lagi dengan Tom. Mereka memaafkan Tom. Dan juga mereka mau menolong Tom supaya Tom tidak terluka, membantu Tom di dalam kesulitan. Jadi, yuk adik-adik, kita melakukan kasih. Sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus berbuat kasih. Kita mengasihi, berbagi, sharing, memaafkan, dan juga mau menolong serta melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Oke? Tetap semangat ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa untuk ikut misa ya. Bye-bye. God bless you. Selamat pagi adik-adik. Sabda Tuhan hari ini berkata bahwa Allah adalah kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah mengirimkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan dengan kasih yang begitu besar, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita manusia. Inilah tandanya bahwa Allah sangat mengasihi kita, anak-anak-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan ya bahan untuk aktivitas hari ini. Kertas origami, 4 ukuran, lalu gambar hati, Tuhan Yesus, burung merpati, dan gambar anak kecil. Semuanya bisa di-print di link yang sudah disediakan di deskripsi. Pertama, kita akan melipat kertas origami yang paling besar. Nah, dilipat seperti ini, berbentuk segitiga. Lalu dilipat untuk membentuk segitiga yang lebih kecil. Adik-adik lipat ke sebelah kanan ya. Nah, dilanjutkan yang sebelah kirinya. Sekarang bentuknya jadi seperti mangkok ya adik-adik. Kemudian dilem biar tidak lepas. Nah, satu aja ya bagian sisinya yang dilem adik-adik. Nah, sisi yang sisanya
dilipat ke dalam. Nah, seperti mangkok ya. Lipat lagi, kemudian untuk yang kertas berikutnya, yang ukurannya lebih kecil. Ya, sama ya adik-adik ya melipatnya ya. Bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Dilanjutkan dengan kertas yang ketiga. Nah, sekarang kita hampir punya 3 mangkok. Nah, yang ini yang terakhir, yang paling kecil. Oke, hampir selesai. Ayo adik-adik semangat. Oke, sekarang udah jadi 4 mangkoknya. Kita mau kasih tempelan di depannya. Nah, yang pertama kakak mau tempel gambar hati sebagai tanda kasih Allah. Yang kemudian gambar Tuhan Yesus, Putra Allah yang diserahkan ke dunia. Kemudian gambar burung merpati melambangkan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kita. Dan terakhir adalah gambar adik-adik yang setelah dibaptis menjadi anak Allah. Oke, adik-adik, karena ini ada yang kecil, besar, sedang, nanti adik-adik bisa masukin semuanya ya, disusun ya. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga menyelesaikan aktivitas. Seperti Kak Ros bilang tadi ya, akan memberikan tantangan buat adik-adik. Dengarkan, untuk anak SD menyanyikan lagu Kitab Perjanjian Baru. Seperti apa Kak lagunya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, itu untuk anak SD. Kalau untuk anak TK ke bawah ya, itu lagunya adalah Baca Kitab Suci. Bagaimana lagunya Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, itu lagunya. Jangan lupa ya, dikirimkan ke IG Bia Loren BDG atau ke nomor kakak-kakak yang adik tahu. Ya, kakak siapa saja. Atau ke nomor berikut. Yang berturut-turut minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat melakukan tantangan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Kenapa nggak ada minggu kedua, Kak Ros? Karena minggu kedua adik-adik diundang untuk mengikuti misa anak online. Hebat ya. Betul. Jamnya jam 11. Ya. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita mau tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kami sudah mengikuti pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional. Ya Tuhan, ajarilah kami agar semakin rajin membaca Kitab Suci setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, sebagai anak Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Ayo.